ことのチロラね。Melihat Meriri yang makin mahir dalam menggunakan sihir, Lara pun memuji sikap tenang yang dimilikinya. Ceritakan, untuk bisa menggunakan sihir, para penyihir harus selalu bersikap tenang. Karena ketika detak jantung mereka naik, sihir mereka tak akan bisa keluar. Lalu setibanya di rumah, saat mereka hendak memasak daging rusa itu, Lara menyuruh Meriri menyalakan api tungku. Tapi bukan dengan kayu bakar, melainkan ia menyuruh Meriri membakar boneka favoritnya. Dan dengan terpaksa, Meriri pun membakar boneka miliknya. Sayonara. Beberapa hari kemudian, Meriri sedang menjemur pakaian di tepi sungai. Namun tiba-tiba, terdengar suara aneh dari semak-semak. Dan saat ia menoleh, ia melihat seorang pemuda yang tampak sedang tersesat. Yang di sini kita sebut saja dia dengan Danka. Melihat hal tersebut, dengan cepat Meriri langsung pergi menjauh. Namun karena melihat Danka yang sedang terluka, Meriri pun memberi sapu tangan miliknya kepada Danka. Merasa telah ditolong, Danka pun berterima kasih kepada Meriri. Ia berjanji akan membalas budi serta mengajak Meriri bertemu lagi minggu depan. Lalu setelahnya, saat sedang berlatih berburu, Meriri teringat dengan wajah Danka. Wajah yang dapat tersenyum dengan bebas, tidak seperti dirinya. Dan di saat itu, terlintas satu pertanyaan di kepala Meriri. Kenapa Lara mau melahirkan dirinya? Sebab, bukankah ayah Meriri adalah seorang manusia? Dan manusia dipenuhi dengan emosi. Jadi bukankah hal itu berlawanan dengan apa yang diajarkan Lara kepadanya? Lara pun menjawab, bahwa itu ia lakukan hanya untuk membuang-buang waktu. Karena umur penyihir yang bisa dibilang jauh lebih panjang dari manusia. Lalu Meriri bertanya lagi, jadi saat ayah mati, apa Lara tak merasa kesepian? Dan dengan singkat, Lara menjawab tidak, karena ia adalah seorang penyihir. Seminggu kemudian, saat sedang mencuci seperti biasa, Danka menepati janjinya dan datang menemui Meriri. Ia mengembalikan sapu tangan Meriri serta memberi sekantong kue sebagai ucapan terima kasih. Dan selagi di sini, Danka pun mengajak Meriri untuk makan kue bersamanya. Selesai makan kue, Danka pun mulai bercerita bahwa dirinya memiliki pekerjaan yang mengharuskannya berada di sini untuk sementara waktu. Dan jika berkenan, ia ingin mengajak Meriri untuk bertemu di sini lagi. Di keesokan harinya, Meriri yang hendak bertemu dengan Danka lagi sedang menyiapkan sebuah kue untuk bertukar hadiah. Dan meski Lara merasa ada yang aneh, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Lalu hari-hari berlalu, tak terasa, kini pertemuannya dengan Danka menjadi rutinitas. Sampai suatu hari, ketika ia sedang berburu, sihirnya melemah. Merasa bahwa ini tak boleh terus berlanjut, Meriri meminta Danka untuk tidak datang menemuinya lagi. Dan meski Danka meminta penjelasan, Meriri tak bisa memberitahu alasannya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Lara mendengar semua percakapan mereka. Dan tanpa berbasa-basi, Lara segera menarik Meriri pergi. Lara tampak sangat marah, sebab kini ia tahu alasan mengapa sihir Meriri tampak melemah. Dan meski Meriri mencoba membela diri, namun Lara menekankan satu hal, yakni jika seorang penyihir kehilangan ketenangannya, ia tak akan bisa melindungi diri. Dan di malam itu, Lara menyuruh Meriri untuk merenung di kamarnya. Lara yang mendengar suara dari atas langsung naik ke kamar Meriri. Dan ketika ia melihat Meriri, ia sudah mengajarkan semua hadiah dari Danka. Meriri berkata bahwa kini ia akan fokus lagi menjadi seorang penyihir. Dan menghancurkan barang pemberian Danka bukanlah masalah besar. Lalu di tengah malam, Meriri mulai mengingat masa kecilnya, yang dimana sedari kecil, Lara selalu mengajari Meriri untuk bersikap dingin. Dan bahkan dari dulu, ia tidak pernah diizinkan untuk memanggil Lara dengan sebutan ibu. Dan mungkin juga itu sebabnya, saat kini Meriri merasa senang untuk pertama kalinya, ia tak sanggup memberitahu Lara. Mendengar suara tembakan, Meriri segera turun untuk mengeceknya. Namun sontak, betapa terkejutnya ia ketika melihat tubuh Lara sudah tergeletak bersimbah darah. Dan sosok di balik penembak itu adalah Danka. Danka yang sudah ketahuan kini berkata jujur bahwa awalnya ia mengira bahwa Meriri adalah Lara, dan alasan ia mendekati Meriri hanyalah untuk mencari bukti.
Namun semua itu sudah tidak penting karena berkat Meriri, kini ia dapat menemukan Lara. Sebab identitas Tanka yang sebenarnya adalah pembunuh penyihir. Mendengar hal tersebut, Meriri langsung mengangkat tongkat sihirnya ke arah Tanka. Namun naasnya, sihirnya tak dapat keluar. Dan yang bisa Meriri lakukan sekarang hanyalah berlari. Sekarang ia paham, inilah yang dimaksud Lara selama ini. Namun semua sudah terlambat, sebab secepat apapun ia berlari, peluru akan tetap mengejarnya. Meriri yang jatuh tergeletak pun mulai kehabisan darah. Pandangannya mulai kabur dan ia merasa ajalnya semakin mendekat. Namun entah mengapa, perasaan ini terasa familiar untuknya. Perasaan yang mirip seperti kematian. Dan sesaat sebelum Tanka melancarkan tembakannya, tiba-tiba Meriri yang selamat nampaknya berhasil menggunakan sihir penyembuh di detik-detik terakhir. Namun tak mau banyak berpikir, ia pun langsung berlari mengecek kondisi Lara. Dan beruntungnya, Lara ternyata masih bernafas. Namun karena Meriri yang sekarang sedang panik, ia tak bisa menggunakan sihir penyembuh. Dan mau tidak mau, Meriri hanya bisa membalut luka Lara dengan kain perban. Saat Lara terbangun, ia kebingungan dengan dirinya yang masih hidup. Namun ketika ia melihat Meriri di depannya, ia pun baru sadar bahwa Meriri telah menyelamatkannya. Dan sembari menangis, Meriri meminta maaf karena ia tak bisa bersikap tenang. Dan setelah itu, Meriri tampak ingin menunjukkan sesuatu kepada Lara, yakni kotak yang berisi surat-surat dari ayahnya. Meriri pun bertanya, bukankah Lara berkata bahwa ia tidak mencintai ayahnya? Namun kenapa ia menyimpan semua surat-surat ini di dalam kotak tersebut? Apakah benar bahwa semua itu cuma untuk membuang-buang waktu? Lara pun bercerita bahwa dari dulu, para penyihir selalu dibenci oleh manusia. Namun meski begitu, ayah Meriri adalah orang yang berbeda. Sebab meskipun ia tahu bahwa Lara adalah seorang penyihir, ia selalu bersikap baik dan tidak pernah menjauhi dirinya. Yang sampai suatu hari, ia dibunuh karena kecurigaan manusia lain. Sampai sekarang, Lara selalu menyesal. Sebab andai saja waktu itu, ia dapat tetap tenang, ia pasti dapat menyelamatkannya. Namun yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah lari dengan Meriri di kandungannya. Dan ketika ia mencoba kembali, semuanya sudah terlambat. Lalu dengan penuh penyesalan, Lara meminta maaf kepada Meriri. Sebab ia tahu bahwa pasti itu sulit untuk hidup tanpa emosi. Namun Lara tak punya pilihan, sebab ia takut jika hal yang serupa terjadi pada Meriri. Mendengar cerita dari Lara, Meriri pun kini malah merasa senang. Sebab ternyata semua ini dilakukan Lara untuk melindunginya. Dan juga ini pertama kalinya bagi Meriri melihat Lara menangis. Lalu di keesokan harinya, Meriri dan Lara mulai mencoba tak bergantung dengan sihir. Dan meski hal itu tak selalu berjalan dengan lancar, namun mereka melaluinya dengan canda dan tawa. Dan kini mereka sepakat bahwa menjadi penyihir bukan berarti harus membuang emosi mereka.